Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sinan al-Raqi al-Harrani al-Sabi al-Battani. Lahir 858 Masehi di Harran, dekat Urfa, Turki. Wafat 929 Masehi di Rakkah, Suriah. Al-Battani lahir di Harran, sebuah kota yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki. Ia berasal dari keluarga Sabian, sebuah sekte yang dikenal dengan ritual penyembahan bintang. Namun, Al-Battani kemudian memeluk agama Islam. Sejak kecil, ia menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama astronomi, yang juga digeluti oleh ayahnya, Jabir ibn Sinan al-Battani. Ketika usianya menginjak 20 tahun, keluarganya pindah ke Rakkah. Di tempat baru ini, Al-Battani semakin giat belajar ilmu astronomi dan mulai melakukan penelitian. Ia mempelajari naskah-naskah kuno karya Ptolemy, yang semakin membuatnya jatuh cinta pada astronomi. Salah satu penemuan terbesar Al-Battani adalah penentuan panjang tahun matahari. Ia menemukan bahwa dalam setahun terdapat 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penemuan ini sangat akurat dan mendekati perkiraan modern. Keakuratan pengamatan Al-Battani ini membuat seorang matematikawan asal Jerman, Christopher Clavius, menggunakannya untuk memperbaiki kalender Julian. Atas izin Paus Gregorius XIII, kalender lama akhirnya diubah menjadi kalender Gregorian yang kita gunakan hingga saat ini. Al-Battani juga melakukan pengamatan yang sangat akurat terhadap gerhana matahari dan bulan. Ia menggunakan pengamatannya ini untuk menghitung jarak antara bumi dan matahari, serta antara bumi dan bulan. Pengamatannya ini membantu memperbaiki model tata surya yang ada pada saat itu. Al-Battani menemukan bahwa posisi aphelium, titik terjauh bumi dari matahari, berbeda dengan yang dijelaskan oleh Ptolemy dalam karyanya. Temuannya ini menunjukkan bahwa diameter matahari bervariasi sepanjang tahun, yang merupakan penemuan penting dalam memahami dinamika tata surya. Al-Battani menyusun tabel astronomi yang sangat akurat untuk zamannya. Tabel-tabel ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, dan planet-planet, serta untuk menentukan waktu sholat dan arah kiblat. Tabel astronominya menjadi acuan bagi banyak ilmuwan dan pelaut selama berabad-abad. Selain astronomi, Al-Battani juga memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika. Al-Battani mengembangkan beberapa dalil penting dalam trigonometri yang masih digunakan hingga saat ini. Ia menemukan hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga, yang menjadi dasar bagi banyak rumus trigonometri. Salah satu kontribusinya yang terkenal adalah dalil trigonometri lingkaran, yang digunakan untuk menghitung panjang busur dan luas sektor lingkaran. Al-Battani adalah salah satu ilmuwan pertama yang menggunakan fungsi sinus dan tangen dalam perhitungan astronomi. Ia menyusun tabel sinus dan tangen yang sangat akurat, yang digunakan oleh banyak ilmuwan setelahnya. Penggunaan fungsi-fungsi ini membantu memperbaiki perhitungan astronomi dan matematika pada zamannya. Meskipun Al-Battani lebih dikenal sebagai astronom, ia juga memberikan kontribusi dalam pengembangan aljabar. Ia menggunakan metode aljabar untuk menyelesaikan berbagai masalah astronomi dan matematika. Metode-metode ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan aljabar di dunia Islam dan Eropa. Meskipun banyak yang diketahui tentang karya-karya ilmiahnya, sedikit yang diketahui tentang kehidupan pribadi Al-Battani. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dan berdedikasi dalam pekerjaannya. Ia juga dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan bersedia berbagi pengetahuannya dengan orang lain. Al-Battani adalah contoh sempurna dari seorang ilmuwan muslim yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan iman. Ia percaya bahwa mempelajari alam semesta adalah cara untuk lebih memahami ciptaan Allah dan memperkuat iman. Pandangan ini mendorongnya untuk terus mencari pengetahuan dan berbagi penemuannya dengan dunia. Selain karya-karya yang telah disebutkan, Al-Battani juga menulis beberapa buku lain yang mencakup berbagai topik ilmiah. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Zij, yang berisi tabel-tabel astronomi dan penjelasan tentang berbagai fenomena astronomi. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul De Scientia Stellarum, atau De Motu Stellarum, dan menjadi acuan bagi banyak ilmuwan Eropa pada abad pertengahan.
Ia juga menulis buku tentang kalender Yahudi, yang menunjukkan pengetahuannya yang luas tentang berbagai budaya dan sistem penanggalan. Karyanya ini menunjukkan bahwa Al-Battani adalah seorang ilmuwan yang sangat serba bisa dan memiliki minat yang luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Karya-karya Al-Battani memiliki pengaruh yang besar pada ilmuwan-ilmuwan lain, baik di dunia Islam maupun di Eropa. Karyanya dalam astronomi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar bagi perkembangan astronomi di Eropa. Banyak ilmuwan Eropa, seperti Copernicus, yang terinspirasi oleh karya-karya Al-Battani dan menggunakannya sebagai dasar untuk penelitian mereka sendiri. Selain itu, karyanya dalam bidang matematika juga memberikan kontribusi yang signifikan. Tabel sinus dan tangen yang disusunnya digunakan oleh banyak ilmuwan setelahnya untuk memperbaiki perhitungan astronomi dan matematika. Penggunaan fungsi-fungsi ini menunjukkan betapa besar pengaruh Al-Battani dalam bidang matematika. Al-Battani adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah, dengan kontribusi yang melampaui batas-batas disiplin ilmu. Karyanya dalam astronomi dan matematika telah memberikan dasar bagi banyak perkembangan ilmiah yang kita nikmati hingga saat ini. Sebagai seorang ilmuwan Muslim, ia juga menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dan agama dapat berjalan beriringan untuk kemajuan peradaban manusia. Pengaruh dan warisan Al-Battani masih terasa hingga saat ini. Karyanya dalam penentuan tahun matahari menjadi dasar bagi kalender Gregorian yang kita gunakan hingga saat ini. Selain itu, karyanya dalam bidang astronomi dan matematika membantu memperluas pemahaman kita tentang alam semesta dan dunia tempat kita tinggal. Al-Battani adalah contoh sempurna dari seorang ilmuwan yang berdedikasi untuk mencari pengetahuan dan berbagi penemuannya dengan dunia. Ia adalah inspirasi bagi banyak ilmuwan dan pelajar di seluruh dunia, dan karyanya akan terus dihargai dan dipelajari selama berabad-abad yang akan datang.